Film bermula di suatu desa kecil bernama Rose Creek. Tiba-tiba terdengar suara ledakan sebuah pertambangan emas. Kemudian beberapa orang bersenjata datang, dan ternyata ledakan itu merupakan olah seorang saudagar kaya raya bernama Bouk. Bouk memerintah seluruh anak buahnya untuk mengambil alih desa dan tambang emas di sana. Setelah kejadian tersebut, semua penduduk desa berkumpul di dalam gereja. Mereka mendiskusikan nasib tanah dan tempat tinggal mereka yang telah dikuasai oleh Bouk. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Bouk bersama para anak buahnya datang ke gereja tersebut. Mereka memaksa seluruh warga agar menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah. Dia juga mengancam jika dalam waktu 3 minggu terdapat satu orang warga yang belum menandatanganinya, maka Bouk akan membunuh mereka semua. Salah satu warga akhirnya memberanikan diri memprotes tindakan Bouk, dan istrinya yang bernama Emma berusaha menghentikan sang suami. Namun Bouk sudah terlanjur marah dan langsung membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, di desa lain ada seorang pria yang masuk ke dalam sebuah bar. Pria ini bernama Sam Kisum. Sam adalah seorang pembunuh bayaran para buronan di wilayah Indiana. Ketika Sam bertanya kepada seorang bartender tentang seseorang bernama Daniel Harrison, beberapa orang di bar perlahan-lahan mengeluarkan senjata mereka dan mencoba untuk menembaknya. Dan ternyata orang yang dia cari adalah bartender itu sendiri. Melihat kejadian tersebut, semua orang berlarian keluar untuk memanggil polisi. Namun di sana masih ada satu orang yang tersisa. Dia bernama Faraday. Di situ Sam kagum dengannya karena Faraday tidak takut sama sekali dengan kejadian tadi. Ketika para polisi tiba di sana, Sam memberitahu kalau dia adalah seorang perwira tinggi dari pengadilan Wichita, Kansas. Dan orang yang dia bunuh di dalam itu adalah buronan pemerintah. Ketika Sam akan pergi, Emma dan temannya yang bernama Teddy mengejarnya. Di situ Emma minta bantuan kepada Sam untuk menyelamatkan desanya dari seorang pria bernama Bouk. Kemudian Emma memberikan sedikit uang kepadanya sebagai bentuk penawaran agar dirinya mau membantu. Emma pun mengatakan jika dia hanya ingin sebuah keadilan dan dia juga berhasrat untuk membalaskan dendam suaminya. Di sisi lain, Faraday sedang ditawan menggunakan senjata oleh dua orang yang telah kalah berjudi dengannya. Di situ Faraday berusaha mengecoh mereka dengan cara menunjukkan trik sulap kartu yang membuat mereka menjadi kagum dengannya. Ketika mereka lengah, Faraday langsung merebut senjatanya dan menembaknya. Sementara itu, Emma dan Teddy sedang berbincang dengan Sam. Di sana Emma kembali menjelaskan kalau Bouk bersama pasukannya akan kembali datang ke Rose Creek sekitar 3 minggu dari sekarang. Mereka yang menolak pindah akan langsung dieksekusi di tempat. Di saat yang bersamaan, Faraday terlihat asik mengumpulkan uang hasil judi yang ditinggalkan orang-orang di bar tadi.
Begitu ia keluar dari bar, tiba-tiba dirinya ditodong oleh dua orang kenalan lamanya. Mengapa dua orang bersaudara ini terlihat sangat marah dan ingin membunuh Faraday? Ternyata tak lain karena soal judi. 2 hari lalu mereka merasa Faraday berbuat curang hingga membuat mereka kehilangan banyak uang. Di saat-saat Faraday akan dibunuh, ia malah meminta waktu untuk dipersilakan menunjukkan sebuah trik sulap. Lucunya, dua orang bodoh ini mau saja menuruti permintaannya. Keep your gun on me. Very good, Earl. Pretty good. Gonna cross paths again. Dari sana Faraday kemudian ke seorang penjual kuda. Ternyata dosa judinya belum juga habis-habis, di mana kuda kesayangannya kemarin sempat ia jadikan taruhan dan kini ia ingin beli kembali. Walaupun uang yang ia punya belum cukup untuk menebusnya. Di tengah perdebatan dengan sang penjual kuda, tiba-tiba Sam datang dan menawarkan Faraday untuk ikut bersamanya ke Ross Creek. Karena tak punya tujuan lagi, serta hitung-hitung ia bisa menghasilkan uang jika ikut, akhirnya Faraday menerima tawaran tersebut. You got so far? You and me? Singkat cerita, beberapa kilometer dari kota tadi, Sam kemudian membagi mereka menjadi 2 tim. Tujuannya untuk kembali mencari orang-orang yang rencananya akan mereka ajak ke Ross Creek. Untuk melawan Bogg tidak cukup dengan mereka berdua saja, karena Bogg memiliki pasukan hingga ratusan orang. Kebetulan sekali Sam mengenal beberapa orang tangguh yang tersebar di beberapa tempat. Sam bilang 3 hari lagi mereka akan bertemu di sebuah titik. Dan dari sana mereka pun berpencar. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Sam bersama Emma tiba di sebuah gubuk. Saat mereka menggeledah gubuk tersebut, seorang bernama Vasquez muncul dan menangkap Emma dengan tali. Orang ini termasuk salah satu buronan karena pernah membunuh penegak hukum. Tapi walaupun demikian, ia adalah orang yang Sam cari-cari. Dengan tawaran, Sam tak akan menangkapnya setelah membantu warga Ross Creek. Dia pun setuju untuk bekerja sama. Sedangkan Faraday akhirnya tiba di sebuah kota volcano. Terlihat orang-orang sedang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan adu tembak. Namun salah satu dari mereka terlihat marah dan merasa dicurangi. Orang itu pun mengajak duel sungguhan dan pria bernama Billy ini kemudian berhasil membunuh lawannya modal jepitan rambut. My gun. Namun bukan Billy orang yang Faraday cari, melainkan temannya yang sedang memungut uang taruhan. Ia dijuluki Good Night karena tak satu pun yang terbangun setelah menerima tembakannya. Sam Chisholm sent us. Mereka kemudian melanjutkan perbincangan di bar, di mana Faraday bilang kalau ia diutus oleh Sam Chisholm untuk meminta bantuan Good Night dalam membela warga Ross Creek. Namanya Sam dan Good Night sangat akrab sejak lama. Makanya ia langsung menuruti permintaan tersebut. Namun Good Night bilang kemanapun dia pergi Billy akan ikut dengannya. Jadi akan ada ekstra 1 orang. I like you. Setelah 1,5 hari berkuda, mereka akhirnya bertemu di titik yang sudah disampaikan Sam kemarin. Sam sangat bahagia melihat sahabat lamanya dan langsung memperkenalkannya ke Emma. Emma Cullen. Your hands are cold. Don't be. Good night's my name. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari seorang bernama Jack Horn. Namun begitu sampai di lokasi, 2 orang pria mengaku mengatakan kalau Jack Horn telah mati. Mereka berdualah pembunuhnya. Dibuktikan dengan senapan yang mereka bawa memiliki inisial Jack Horn. Di tengah percakapan, tiba-tiba sebuah kapak melayang dan membunuh salah satu dari mereka. Dan pembunuhnya tak lain adalah Jack Horn sendiri. Pria bertubuh seperti beruang dan sangat tangguh. Ternyata 2 pria tadi sempat menghantam kepala Jack dengan batu 2 hari lalu. Barang-barangnya kemudian dicuri dan untung saja setelah 2 hari melacak pelaku, Jack berhasil membalaskan dendamnya. Sekedar info, Jack terkenal sebagai pembunuh suku Indian. Ia telah membunuh sekitar 200 orang. Hal itu ia lakukan karena dahulu pemerintah memberikan imbalan untuk setiap kepala Indian yang dibunuh. Kemudian Sam menyampaikan tawarannya untuk bergabung bersamanya ke Ross Creek. Tapi sayangnya Jack terlihat tak tertarik sama sekali.
Dengan perasaan kecewa, Sam bersama timnya melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, saat mereka datang beristirahat, Sam tiba-tiba terbangun yang membuat semua orang panik. Karena dia merasa mencium aroma darah. Di tengah-tengah kepanikannya itu, tiba-tiba Jack datang dan mengatakan kalau dia tadi melihat seorang suku Indian menuju tempat ini. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria suku Indian ke tempat itu. Beruntungnya Sam sedikit mengerti bahasa Indian. Pria ini bernama Red. Di sana Sam mengatakan kalau mereka hanya menumpang istirahat sebentar sebelum pergi melawan para penjahat yang sedang melakukan penindasan. Setelah mendengar semua penjelasan Sam, Red pun mengajukan diri untuk ikut bergabung membantu Sam. Karena dia merasa apa yang sedang dialami Emma dan para warga di sana sama seperti keadaan sukunya saat ini. Yang mana para suku Indian telah dibantai oleh orang-orang Eropa yang ingin menguasai tanah mereka. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka semua sampai di desa Rose Creek. Di sana Sam dan Billy mencoba memeriksa keadaan sekitar, sementara yang lain memantau posisi musuh. Di tengah jalan, beberapa anak buah Bog menghadang Sam dan Billy. Di sana mereka diminta untuk menyerahkan semua senjata yang mereka bawa. Tetapi di sini Sam menolaknya dan mengatakan kalau dia ingin mengusir semua anak buah Bog yang menjaga desa ini. Di tengah pertempuran, Goodnight malah terlihat aneh dan tidak sama sekali melepaskan tembakan ke arah musuh. Padahal dia adalah seorang penembak terbaik di antara mereka. Sehingga ada salah satu anak buah Bog yang berhasil kabur. Setelah itu Sam melihat salah satu anak buah Bog yang sedang bersembunyi. Kemudian dia pun memanggilnya dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Bog bahwa desanya saat ini telah diambil alih oleh Sam. Dan jika Bog menginginkannya kembali, maka datanglah ke sini untuk membuat kesepakatan dengannya. Saat situasi sudah kondusif, Emma memanggil seluruh warga desa untuk keluar dari persembunyiannya. Di sini Emma memberitahu kalau kedatangan Sam bersama rombongannya adalah untuk membantu mereka melawan Bog. Sam kemudian mengatakan kalau kejadian tadi itu baru perang pembuka. Dia mengajak semua warga desa untuk mau bersatu melawan pasukan Bog 1 minggu lagi. Dan Sam akan melatih mereka semua agar tahu cara menggunakan senjata. Keesokan harinya, terlihat beberapa warga malah takut dan pergi meninggalkan desa tersebut. Tetapi masih ada beberapa warga desa yang tetap bertahan dan mereka mulai dilatih oleh tim Sam. Di tengah-tengah latihan, Faraday meminta Goodnight untuk menunjukkan cara menembak yang benar. Dan tembakan Goodnight tidak diragukan lagi, sehingga membuat para warga desa di sana sangat kagum dengannya. Melihat kemampuan warga yang tak mungkin bisa dilatih dalam waktu seminggu, membuat ketujuh orang ini memutar otak dalam mengatur strategi. Sebagai permulaan, mereka kemudian memutuskan untuk membebaskan orang-orang di tambang yang tak jauh dari kota. Tujuan lainnya agar mereka bisa mengambil bubuk peledak di sana yang akan mereka gunakan di kemudian hari. Di sisi lain, akhirnya mantan sheriff yang kemarin diutus oleh Sam tiba di kediaman Bog.
dan langsung menyampaikan pesan yang Sam berikan. Namun terlihat Pauk bersama anggotanya masih tak percaya kalau puluhan anggotanya dikalahkan oleh 7 orang yang tak dikenal. Seven. They fought like 3 times that this boat. Bullshit. Prudent army. Go back with us. Hari pun berlalu. Sam bersama timnya kembali memikirkan strategi lanjutan untuk melawan 200 orang pasukan Pauk. Salah satunya memberi saran agar mereka mempersempit pergerakan musuh dengan menjebaknya di tengah-tengah kota. Idealnya mereka mulai membuat berbagai jebakan untuk menekan jumlah musuh yang akan masuk ke kota. Namun di tengah pembahasan rencana itu terlihat Good Knight yang gugup dan seakan-akan menyembunyikan sesuatu. In your sights once the chaos starts. Now we have some shit. You alright? Dari sana mereka bersama warga desa kemudian mulai mengeksekusi rencana tadi. Ada yang menggali parit, ada juga yang memasang dinamit. Bahkan anak-anak kecil juga ikut andil dengan membuat kincir angin sebagai penanda di mana lokasi dinamit itu akan ditanam esok hari. Sedangkan Sam mengutus Red, pria dari suku Indian, untuk lebih dahulu ke lembah yang akan dilalui oleh pasukan Pauk untuk memastikan pergerakan musuh. Malam itu mereka kembali makan malam bersama. Namun di tengah keceriaan, Good Knight memberitahu Billy bahwa dia mendapat bisikan. Ternyata setelah membunuh ratusan musuh di masa lalu, membuat Good Knight dihantui oleh rasa bersalah oleh arwah orang-orang yang mati di tangannya, hingga membuatnya berjanji tak akan lagi membunuh manusia. Singkat cerita, memasuki hari ke-6 warga terlihat semakin bersemangat untuk mempersiapkan beberapa planning dalam melawan Pauk. Tak lama kemudian, akhirnya Red kembali ke kota dan memberi kabar bahwa Pauk bersama pasukannya tak jauh lagi. Diperkirakan mereka akan tiba di Rose Creek esok pagi. Malam itu akhirnya warga pun berkumpul untuk berdoa bersama. Di tengah kegelapan malam, diam-diam Good Knight ingin pergi dari sana. Namun Sam memergokinya. Mereka berdua pun berbincang, dan dari sini kita diberitahu kalau mereka berdua dahulu pernah bersama di medan perang. Trauma akan banyaknya nyawa yang dia renggut membuat Good Knight benar-benar tak tahan untuk ikut berperang besok. Anggota tim yang tersisa hanya terdiam melihat kejadian itu. Namun Sam memberitahu siapapun yang ingin pergi silakan saja. Tapi ternyata 5 anggota lainnya sudah membulatkan tekad untuk membantu warga kota esok hari. Keesokan paginya, hawa perang mulai terasa. Lonceng kota pun berbunyi, menandakan Pauk bersama pasukannya telah berada di pinggir kota. Wanita dan anak-anak segera dievakuasi ke sebuah ruang bawah tanah. Sedangkan Sam bersama teman-temannya telah bersiap di posisi masing-masing. Meski telah memasang banyak jebakan, pasukan Sam masih sangat kewalahan menghadapi para pasukan Pauk yang jumlahnya memang sangat banyak. Dalam pertempuran ini, Faraday harus terkena tembak. Vasquez yang melihat rekannya terkapar, dia pun sangat marah dan menembaki semua pasukan Pauk yang ada di hadapannya. Mengetahui akan kalah, Pauk memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan senjata mesin.
Sementara di tengah-tengah pertempuran, Gunnet pun datang dan memberitahu kepada semua rekan-rekannya untuk berhati-hati karena Pauk akan menggunakan senjata mesin. Tidak lama setelah itu, Pauk pun mulai menembakkan senjata mesinnya ke arah desa. Let him have it. Setelah tembakan yang dilancarkan Pauk berhenti, terlihat banyak sekali orang yang terluka dan tewas akibat serangan tersebut, termasuk Teddy yang terkena tembak. Jackie yang berusaha menolong Teddy, tiba-tiba dia terkena busur panah dari belakang, sehingga dia pun tewas seketika. Di sisi lain, Sam yang merasa keadaan desa semakin darurat. Dia memerintahkan semua wanita dan para anak-anak agar segera pergi ke atas bukit. Sementara Emma yang sedang menolong warga yang terluka, dia dihadang oleh orang Indian yang sebelumnya telah membunuh Jack. Emma pun semakin panik karena pistol yang dia gunakan kehabisan peluru. Beruntungnya Red pun segera datang dan berhasil membunuh orang Indian tersebut. Adegan berpindah ke Sam dan Faraday. Di sini Faraday meminta Sam untuk melindunginya karena dia akan mendekati anak buah Pauk yang menggunakan senjata mesin. Namun saat Billy dan Goodnight sedang melindungi Faraday dari menara gereja, mereka berdua malah harus kena tembakan senjata mesin, sehingga mereka pun tewas seketika. Karena sudah tidak ada yang melindunginya lagi, Faraday harus terkena tembak dan sekarat tepat di depan pasukan Pauk. Di situ Faraday yang sudah sangat sekarat, dia masih menyempatkan diri untuk menikmati sebatang rokok. Tetapi mereka telah salah sangka, ternyata Faraday telah membawa sepotong dinamit yang dia lemparkan ke arah para pasukan Pauk, sehingga membuat mereka yang ada di sana hancur. Pauk yang merasa keadaannya sudah aman, dia beserta anak buahnya mendatangi desa tersebut. Di sana mereka mendengar suara dari dalam rumah. Pauk pun memerintahkan anak buahnya untuk mengecek rumah itu. Setelah itu Sam dan Pauk pun berhadapan. Di sini Sam dengan cepat menembak tangan Pauk yang sedang memegang pistol. Pauk yang terpojok dia pun masuk ke dalam gereja yang dulu pernah dia bakar, lalu meminta maaf kepada Sam. Sam ternyata sudah sangat dendam terhadap Pauk karena ibu dan dua saudarinya Sam dulu telah dibunuh oleh anak buah Pauk. Namun Pauk yang licik diam-diam dia mencoba mengeluarkan pistol dari sepatunya. Beruntung Emma segera datang dan menembaknya sehingga Pauk pun tewas seketika. Di akhir cerita, setelah pertempuran ini, pasukan Sam yang tersisa tinggallah Vasquez, Red, Teddy, dan juga Emma. Dan film pun tamat.